Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak Bapak kelas 7O, 7F dan 7G yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda semua pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan tetap semangat meskipun belajarnya hanya di rumah. Dan hari tentunya lebih semangat lagi karena kita belajar Al-Quran hadis. Di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Bapak tulis di papan tulis itu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang dikatakan Nabi sebagai orang yang paling baik karena kita hari ini sedang belajar Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu anak-anak semua harus semangat hari ini belajar Al-Quran dan belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara tujuan belajar Al-Quran hadis yang dituliskan dalam panduan silabus oleh Kementerian Agama adalah agar kita semua mencintai Al-Quran. Jadi kewajiban kita setelah beriman kepada Al-Quran adalah mencintai Al-Quran. Di antara bukti dan tanda kita mencintai Al-Quran adalah menunaikan hak-hak Al-Quran. Nah, di antara hak Al-Quran kepada kita yang wajib kita tunaikan adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kita wajib mempelajari ilmu yang disusun oleh ulama. Nama ilmunya adalah ilmu tajwid. Nah, pada ilmu tajwid ini diatur hukum-hukum, kaidah-kaidah cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai ketika bagaimana dia diturunkan. Kelas 1 atau kelas 7 ini, kalian yang pertama dipelajari dalam ilmu tajwid cara baca Al-Quran baik dan benar adalah belajar mad atau bahasa Arabnya al-maddu. Al-maddu, mad. Apa itu mad? Bacaan panjang. Jadi di Al-Quran itu ada bacaan panjang, ada bacaan pendek. Penting untuk diperhatikan panjang pendeknya. Sebab kalau tidak diperhatikan panjang pendek ini, maka bacaan kalian menjadi kacau. Yang panjang wajib dibaca panjang, yang pendek baca pendek, jangan kebalik. Yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek. Sudah lawas ading mahadang, kadada jua melamar adik. Nah, jadi pantun. Jadi wajib dibaca, ada mat wajib dibaca panjang. Kalau tidak ada mat, jangan dibaca panjang. Kalau tidak kacau. Hum fiha halidun. Wajalika jaja'ud jalimin. Itu sudah hurufnya salah, kemudian matnya pun tidak diperhatikan. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Itu kacau sekali karena tidak ada diperhatikan matnya. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Jadi ada hukum mat, bacaan panjang. Penting ini anak-anak untuk diperhatikan. Bapak jelaskan secara singkat saja karena video kita terbatas. Yang paling penting mat itu terbagi kepada dua. Tadi mat bacaan panjang. Kemudian mat terbagi dua, ada mat asli. Asli ini bahasa Arab, bahasa kitanya artinya asli juga. Kemudian bahasa lainnya tabi'i. Tabi'i itu artinya tabiat atau asli juga artinya. Jadi mat asli, kalau ada orang mengatakan itu mat tabi'i, sama maknanya. Jadi mat asli dengan mat tabi'i itu sinonim, sama. Kemudian yang kedua mat far'i, mat far'i. Far'i ini artinya cabang. Jadi kalau asli ini artinya pokok. Apa sih, batang, dahan. Kalau far'i ini cabang, rantingnya saja. Karena ranting maka dia banyak. Ada 14 nanti pembahasannya. Yang paling pertama dibahas adalah dahannya, pokoknya. Namanya asli, mat yang asli. Jadi mat yang asli ini pokoknya. Kemudian mat yang asli itu hurufnya ada 3. Ada 3 ya, ada 3. Ayo, ini 6. Nah, 3. Apa itu huruf mat? Huruf mat ada 3. Yang pertama alif wawiyah. Kalian boleh singkat alif wawiyah itu menjadi awi, menjadi ayu, atau sebagainya. Penting ingat hurufnya ada 3. Alif, alif, waw, ya. Nah, ini adalah huruf mat. Jadi apabila ada huruf itu di Al-Quran, apakah semuanya menjadi mat? Nah, tidak, ada syarat-syaratnya. Jadi 3 huruf ini adalah huruf mat apabila syaratnya pertama dia mati atau sukun. Tidak berbaris, tidak berharakat, dia sukun. Waw, alif, dan ya apabila mati, kemungkinan dia akan menjadi mat. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua ada lagi. Syarat yang kedua, alif harus sebelumnya berbaris fathah. Kalau waw, wajib sebelumnya berbaris dhammah.
Kalau ya, wajib sebelumnya berbaris kasrah. Kalau tidak seperti itu, dia tidak menjadi mat. Bapak contohkan, alif sebelumnya berbaris fathah. Maliki yaumiddin. Maliki. Maliki. Alif. Nah, ini alif Bapak kurungi. Kemudian sebelumnya mim berbaris fathah. Maka alif ini menjadi huruf mat. Dan mim dibaca 2 harakat karena dia hukumnya adalah mat asli ataupun mat tabi'i. Al-maghdubi. Wow, dia mati kemudian sebelumnya berbaris dhammah, maka dia menjadi mat tabi'i ataupun mat asli. Maka dibacalah dot ini 2 harakat. Al-maghdubi alaihim ad-din maliki yaumiddin. Ini karena ya-nya mati kemudian sebelum ya itu berbaris kasrah, maka wajib dibaca mat 2 harakat. Kalau dia wakaf, maka nanti dibaca boleh 2 harakat. Boleh 5, boleh 4 ataupun boleh 6 harakat. Namanya mat arid lis sukun. Nah, anak-anak Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 huruf inilah huruf mat. Apabila kalian bertemu di Al-Qur'an, wajib kalian identifikasi. Pertama, apakah dia mati atau berbaris sukun? Yang kedua, apakah sebelum alif itu fathah, sebelum ya itu kasrah, sebelum waw itu dhammah. Kalau seperti itu, maka wajib kalian baca panjang mat. Jangan kebalik-balik nanti. Sebab kalau nanti kebalik-balik membaca yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek, maka itu selain bacaannya kacau dan tidak benar, juga bisa merubah makna yang sangat fatal. Bapak contohkan, misalnya ada di Al-Quran, Innallah, sesungguhnya Allah, Innallah, tulisannya bacaannya panjang, la yuhibbu al-mufsidina. Nah, mudah-mudahan bisa membaca. Benar tulisannya. Innallaha la yuhibbul mufsidin. La yang ingin Bapak jelaskan. La ini pertama setelahnya ada huruf alif yang mati. Jadi hurufnya mati, berarti dia ada kemungkinan mat. Yang kedua sebelumnya berbaris fathah, berarti dia ini mat asli ataupun mat tabi'i. Wajib dibaca panjang 2 harakat. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Tapi karena pian tidak belajar tajwid, maka yang mat tidak dibaca mat, yang panjang pian baca pendek, akhirnya kacau dan maknanya salah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah betul-betul mencintai orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi sangat kacau maknanya kalau salah. Ini kalau dibaca panjang maknanya tidak, kalau dibaca pendek maknanya sungguh atau benar-benar menyatakan positif. Jadi kalau dibaca panjang, Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Artinya Allah tidak suka, benci. Kalau dibaca pendek, Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah benar-benar betul-betul sungguh mencintai orang yang berbuat kerusakan. Maka maknanya sesat, menyesatkan dan salah. Karena kalau dibaca panjang artinya nafi, la kalau dibaca pendek artinya taukid, menyatakan penguatan. Karena kalau yang pendek dibaca panjang itu juga kadang-kadang maknanya bisa fatal salahnya. Bapak contohkan lagi. Nah, sebetulnya habis jaka pian parak, pian suruh mesiakan. La yajma'annakum, mudah-mudahan bisa terbaca nih. Nah. La yajma'annakum artinya sungguh Allah akan mengumpulkan kamu semua. Artinya sungguh, kalau kalian baca panjang artinya tidak. Misalnya la yajma'annakum ila yaumil la raiba fi. Sesungguhnya dia Allah pasti akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Tapi kalau dibaca panjang, la yajma'annakum ila yaumil la raiba fi. Allah tidak akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Berarti maknanya Allah tidak akan mengumpulkan kita, dan itu sangat fatal kesalahannya.
Tapi kalau dibaca pendek yang benar, Allah sungguh betul-betul akan mengumpulkan kita pada hari kiamat kelak. Mulai dari manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir sebelum kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing. Itu yang benar. Tapi kalau dibaca panjang maknanya tidak. Allah tidak mengumpulkan kita pada hari kiamat. Artinya kafir kita kalau tidak percaya kepada hari kiamat. Jadi hati-hati Anda semua, jangan sampai salah membaca Al-Quran panjang pendeknya. Kemarin ketika awal masuk Bapak sudah tes kalian semua, masih banyak yang salah menempatkan panjang dan pendek. Padahal ini paling dasar dalam membaca Al-Quran, wajib tahu panjang dan pendek. Minimal mat asli ini harus paham dan mengerti. Kalau sudah paham dan mengerti kemudian dapat mempraktekkannya, maka sudah enak, sudah nyaman didengar bacaan Al-Qur'annya. Oleh karena itu Anda semua, setelah mata pelajaran ini Bapak harap Anda semua mencintai Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, rajin belajar Al-Qur'an supaya bacaannya makin hari makin bagus sehingga Anda semua berhak mendapatkan gelar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Kemudian nanti akan Bapak jelaskan pada pertemuan berikutnya. Apa yang kurang hari ini akan Bapak sempurnakan pada pertemuan berikutnya. Baik, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.